Bab ke-25. Gua nggak mau cuma ucapan. Terus apa? Malam Priyami. Gila loh. Kesal Galena cepat-cepat melangkah ke kamar mandi. Namun lagi-lagi Dava mencekalnya dan membalikkan tubuhnya dengan cepat. Dava langsung menciam Galena. Lenguhnya di sela-sela ciuman mereka. Dan tak lupa Galena yang terus memegangi gaun bagian depannya agar tidak melorot. Galena ingin melepaskan tautan itu, namun Dava dengan erat menekan tengkuknya hingga sulit untuk menjauh. Apalagi satu tangan Dava dengan nakal menglos pinggnenegrem ramping Galena membuat Galena meremat. Dag. Galena mencoba memberontak dengan salah satu tangannya menepuk-nepuk dada bidang Dava untuk memberhentikan aksinya itu, dan akhirnya berhenti juga. Nafas keduanya terengah-engah terutama Galena saat tautan itu dilepas. Lah! Kesal Galena menatap Dava tajam. Apaan? Ini hukuman buat lo. Dava menanggapinya dengan santai. Awas! Gue mau mandi. Ucap Galena menyingkirkan Dava dengan cukup keras, namun tak membuat pemuda itu jatuh karena badan Dava yang lebih besar dari Galena. Galena memasuki kamar mandi dan menutupnya dengan lumayan keras. Sedangkan Dava yang melihatnya hanya geleng-geleng kepala dan tersenyum tipis. Namun senyuman itu seketika luntur saat merasakan ada sesuatu yang bangkit dan meminta dipuakan. Sial bisa gila gue. Umpatnya membayangkan yang tidak-tidak. Dava mencoba tenang dengan duduk di pinggiran ranjang dan memainkan ponselnya. Namun ia juga sudah mulai merasa jika tubuhnya mulai lemas karena kecapekan. Sedangkan Galena di dalam setelah selesai mandi ia sedang menggerutu tak jelas saat mendapati pakaian yang berada di paper bag yang sudah disiapkan kedua ibunya itu. Kenapa bajunya kayak gini sih? Gerutunya melihat model baju yang akan ia kenakan untuk tidur. Ini mah bukan baju namanya. Kalau bajunya kayak gini ngapain pakai baju segala? Gerutunya. Tok. Udah belum? Terdengar suara Dava dari luar. Bentar! Teriak Galena dari dalam. Yang transparan itu yang membuatnya terlihat sangat sikesatu dan menarik. Warna hitamnya yang kontras dengan kulit putihnya membuatnya terlihat sangat cantik. Meskipun baju itu transparan, Galena merasa lebih nyaman karena ada kardigan panjang yang menutupi bagian luarnya, sehingga membuatnya tidak terlalu terbuka, ya walaupun sama aja sedikit transparan sih. Galena keluar dari kamar mandi dengan memakai lingerie yang masih dilapisi kardigan dan bathrobe mandinya. Ia merasa sedikit malu dan gugup karena takut Dava menyadari bahwa ia memakai baju yang terlalu terbuka. Ia khawatir Dava akan berpikiran bahwa ia sengaja menggodanya dengan memakai baju seperti itu. Oleh karena itu, Galena berusaha untuk tetap menutupi dirinya dengan kardigan dan bathrobe, serta berharap Dava tidak akan terlalu memperhatikan penampilannya. Lama. Ucap Dava melewati Galena dan masuk ke kamar mandi. Galena terburu-buru menyelesaikan rutinitasnya setelah mandi, entah itu memakai skincare atau mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Ia ingin segera menyembunyikan dirinya di bawah selimut sebelum Dava melihatnya. Ia merasa malu dan gugup karena memakai lingerie yang mungkin terlalu terbuka atau sensual untuk dilihat oleh Dava. Dengan cepat, ia menyelimuti badannya dengan selimut tak lupa melepas bathrobe-nya yang sedikit basah dan berharap Dava tidak akan melihatnya dalam keadaan seperti itu. Klek! Saat mendengar suara pintu kamar mandi terbuka, Galena langsung pura-pura tidur dan memejamkan matanya, namun ia sedikit mengintip. Tak lama Dava keluar dari kamar mandi lengkap dengan baju tidurnya yang tampak normal. Kenapa mama sama bunda malah kasih aku baju yang kurang bahan ini sih? Mereka nggak takut aku kedinginan apa? Gerutunya dalam hati. Dava melangkah ke arah meja rias. Pertama-tama ia mengeringkan rambutnya terlebih dahulu. Setelahnya ia menuju kasur yang ditempati Galena. Galena sendiri merasa gugup dan memejamkan matanya dengan erat. Ia tak berani mengintip lagi. Galena merasakan pergerakan di kasur sampingnya. Ia yakin Dava sudah naik ke atas kasur di sebelahnya itu,
ia makin erat memejamkan matanya. Namun yang namanya pura-pura tidur matanya pasti bergetar, dan Dava menyadari itu. Dava dengan iseng mendekatkan tubuhnya ke Galena dan mengelus pipi gadis itu, membuat mata Galena bertambah bergetar. Tuh, sakit. Keluh Galena saat dahinya diketuk Dava. Gak usah pura-pura tidur, ucap Dava yang masih berada di dekat Galena. Apa gue tidur beneran? Ini kaget aja tiba-tiba lo pukul gue, ucap Galena gugup. Alasan? Lo gak lupakan ini malam pertama kita, bisiknya dan menatap Galena lekat. Galena makin gugup dan mengeratkan selimutnya. Apa sih, gue mau tidur, dasar miom, gugupnya dan langsung menyembunyikan seluruh tubuhnya di dalam selimut, termasuk kepalanya. Bilang sekali lagi, ucap Dava berusaha menarik selimut Galena, namun gadis itu menggenggamnya dengan erat dan panik. Buka, ucap Dava tegas. Ih, gak mau, gue mau tidur, sana ih. Ucapnya masih mempertahankan selimutnya. Dava tak kehabisan ide, ia langsung turun dari kasur itu. Galena yang merasa Dava sudah menyerah, ia bernafas lega namun masih menyembunyikan tubuhnya di dalam selimut, hingga Bra! Kia! Teriak Galena yaring saat Dava menyingkap selimutnya dari arah bawah. Galena dengan sigap menutupi tubuhnya yang memakai baju transparan itu. Lah! Kesal Galena dan ingin mengambil selimutnya lagi, namun dengan sigap Dava melempar selimut itu ke lantai. Dava maju mendekati gadis itu dan mengukungnya. Lo sengaja pakai baju kayak gini buat goda gue kan? Ucap Dava di depan Galena dan menatap intens gadis itu. Apa sih, minggir kak? Gue mau tidur, mana selimutnya? Gugupnya. Kenapa buru-buru, bukannya lo udah siap malam pertama? Apa sih kak, ini baju dikasih bunda sama mama, nggak ada yang lain. Ucap Galena mulai takut saat tangan Dava mulai nakal. Kenapa? Tanya Dava tanpa berdosa saat melihat raut wajah Galena yang sudah menahan sesuatu yang ingin keluar dari mulut gadis itu saat tangan Dava nakal. Kakak minggir, ucapnya gugup. Kenapa harus Dava hanya mengonsumsi ASI pada pagi hari, itu pun ASI Galena yang dikirim kemarin malam. Hari ini karena sibuk dan lupa, Galena bahkan mamanya yang biasanya menyuruh seseorang untuk mengantar ASI ke rumah Dava pun lupa. Berakhir pemuda itu dari tadi belum ada mengonsumsi ASI selain pagi hari. Dan sekarang, terlihat wajah pucatnya karena merasa lelah juga setelah acara pernikahan mereka. Sebenarnya ia sudah merasa lemas sejak tadi, semenjak ia menunggu Galena mandi. Namun masih bisa ia tahan rasa lemasnya. Ya udah minggir, gue juga belum pumping, ujar Galena. Dava langsung menyingkirkan tubuhnya dan duduk di kasur dengan lemas. Sepertinya ini sudah sangat telat. Ia juga mulai merasa suhu tubuhnya memanas, namun ia merasa kedinginan secara bersamaan. Galena menutupi tubuhnya itu dengan kardigan, walaupun tidak banyak membantu karena kardigan itu juga lumayan transparan. Galena mengambil selimut yang berada di lantai dan menyelimuti tubuhnya. Namun saat ia mengambil selimut dan membungkukkan tubuhnya, tanpa ia sadari Dava melihat bagian daamnya dan membuat Dava semakin tidak karuan, lemas namun teknenegram. Galena berjalan ke arah barang-barangnya dan Dava yang dibawakan dari rumah. Ia mencari pompa ASI, seharusnya mamanya juga membawakan alat itu kan? Mana sih kok nggak ada? Apa mama lupa bawain aku pompanya? Lirihnya mencari-cari pompa miliknya. Nah, pusing, cepetan. Lirih Dava dari arah kasur. Galena menoleh dan mendapati pemuda itu yang sedang bersandar di bahu ranjang dan memejamkan matanya sembari memegang dadanya yang naik turun dengan cepat. Kak, sebentar pompanya nggak ketemu, gimana dong? Galena menjadi panik sendiri dan menghampiri pemuda itu. Minum. Lirihnya. Aduh, masa gue harus suwi dia langsung lagi sih? Monolognya dalam hati. Nah, dingin. Lirihnya lagi yang semakin membuat Galena panik. Galena langsung ikut menaikkan tubuhnya ke kasur itu.
ia menyelimuti Dava dengan selimut yang ia kenakan. "Kak, baring dulu," ucap Galena membantu Dava berbaring, dan ia juga ikut berbaring memposisikan tubuhnya menghadap Dava. "Aduh, nggak ada cara lain." Dengan perlahan Galena mem ke bagian atasnya, daripada menyingkap dari bawah mending ia turunkan tali linhiri itu saja kan. Walaupun ini bukan pertama kalinya, namun ia masih merasa deg-degan melakukan ini. Ingin menelpon bunda atau mamanya juga sudah jam 11 malam, takut mengganggu. Ya ini malam, karena acara pernikahan Galena dan Dava dilakukan pada malam hari. "Kak, buka mulutnya." Sebelumnya ia sudah mematikan lampu utama dan menyisakan lampu tidur saja yang berada di samping kasur. "Dingin, lu." Pinta Dava di sela-sela kegiatannya meminum energi dari Galena dan menggigil di bawah selimutnya. Karena kasihan Galena memlok Dava. Tubuh pemuda itu panas namun ia menggigil. Ia ingin mengambil air untuk mengompres Dava namun pemuda itu tidak memperbolehkannya. Tak terasa gerakan mulut Dava yang tadinya cukup kuat kini mulai melemah pertanda cowok itu mulai terlelap. Galena dengan sengaja ingin mengeluarkan petnya itu karena Dava sudah tidur. Namun saat ia mencoba menarik Dava malah menggerakkan mulutnya lagi cukup kuat. Tampaknya ia tak mau jika sumber energinya itu lepas. Galena pasrah saja dan mulai ikut tertidur sembari memberi nutrisi bayi besarnya. Mereka tidur saling berpelukan. Ya malam pertama mereka tidak seperti pasutri pada umumnya, malah terlihat seperti ibu yang sedang menyusui bayi besarnya itu. Bab ke-26.